Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM 290225001, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis biaya pemasaran untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester dengan Ibu dosen Dr. Adelina Suryati, SEMM AK CMA CBV. Analisis biaya pemasaran. Biaya pemasaran dalam arti sempit yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan membawa produk ke pasar. Biaya pemasaran dalam arti luas yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sejak saat produk selesai dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut berubah menjadi uang tunai. Penggolongan biaya pemasaran. Yang pertama, order getting, yaitu biaya untuk mendapatkan langganan. Yang kedua, order filling, yaitu biaya untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga, order getting cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan. Jadi, yang termasuk dalam biaya order getting salesman, komisi, dan advertensi. Order filling cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Selanjutnya, penggolongan biaya pemasaran menurut fungsinya. Yang pertama, biaya penjualan meliputi gaji salesman, bonus komisi, biaya perjalanan salesman, dan lain-lain. Yang kedua, biaya advertensi meliputi gaji karyawan, bagian advertensi, biaya pameran, biaya sampel, biaya promosi, iklan, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya pergudangan meliputi sewa gudang, gaji karyawan pergudangan. Yang keempat, biaya pembungkusan dan pengiriman meliputi gaji bagian pembungkus, gaji bagian pengiriman, dan biaya penyusutan kendaraan. Yang kelima, biaya kredit dan penagihan meliputi gaji bagian penagihan, kerugian piutang dihapuskan, dan potongan tunai. Dan yang keenam, biaya akuntansi, yaitu untuk biaya pemasaran. Cara menganalisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek sasarannya. Yang kedua, analisis biaya pemasaran menurut fungsi distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan pengeluaran biaya. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi ini bertujuan untuk pengendalian biaya dan berguna untuk analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran. Yang ketiga, analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran apabila analisis biaya pemasaran menurut fungsinya hanya digunakan untuk pengendalian saja, tetapi tidak membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran. Analisis ini dapat dibagi menjadi seperti berikut. A. Menurut jenis produk. B. Menurut daerah pemasaran. C. Menurut besarnya pesanan. D. Menurut saluran distribusi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis biaya pemasaran. Yang pertama, menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya. Yang kedua, menentukan jenis analisis yang akan digunakan. Yang ketiga, menggolongkan jenis biaya pemasaran ke dalam biaya langsung, biaya setengah langsung, dan biaya tidak langsung. Yang keempat, menentukan dasar alokasi biaya pemasaran diantaranya penjualan, advertensi, pergudangan, pembungkus dan pengiriman, kredit dan penagihan, dan juga akuntansi. Bandingkan antara hasil dan biaya menurut jenis produknya, baik menurut daerah pemasaran, besarnya pesanan, maupun saluran distribusi. Dan yang keenam, cari laba bersih. Selanjutnya, manfaat analisis biaya pemasaran menurut jenis produk. Yang pertama, menentukan tingkat keuntungan tiap-tiap produk. Yang kedua, memberikan informasi biaya dalam menentukan harga jual. Yang ketiga, membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk atau metode penjualan produk terhadap biaya dan laba.
Manfaat analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran. Yang pertama, mengendalikan biaya pemasaran tiap daerah pemasaran. Hal ini sangat penting apabila pengendalian biaya tersebut dikendalikan langsung oleh cabang yang bersangkutan. Yang kedua, mengarahkan pemasaran produk pada daerah-daerah yang memberikan keuntungan yang tinggi. Nah, di sini ada contoh soal. CV Maju Mandiri menjual satu macam produk yang dikeluarkan dalam bulan Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan dengan jumlah 20 juta, pergudangan 15 juta, pembungkus dan pengiriman 12.600.000, advertensi 10.800.000, kredit dan penagihan 5.760.000, akuntansi 9.840.000, dan total jumlah semuanya ada 74 juta. Data selanjutnya sebagai berikut. Harga jual per unit sebesar 10.000, harga pokok per unit sebesar 7.000, jumlah produk terjual sebesar 10.000 unit, berat produk per unit 200 gram, frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan 1000 kali, frekuensi pesanan dari langganan 500 kali. Dasar alokasi biaya pemasaran yang akan digunakan adalah penjualan, pergudangan, pembungkus dan pengiriman, advertensi, kredit dan penagihan, juga akuntansi. Diminta tentukan tarif alokasi biaya pemasaran tersebut. Jawab. Penjualan. Tadi di awal ada penjualan, yaitu di soal ada 20 juta. Jumlah dasar alokasinya 100 juta. Itu dari hasil penjualan 10.000 unit, yaitu dari jumlah produk terjual, dikali 10.000, yaitu dari harga jual per unit, sama dengan 100 juta rupiah. Tarif alokasinya berarti 20 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 20%. Yang kedua, pergudangan. Seperti yang ada di soal tadi, ada 15 juta rupiah. Jumlah dasar alokasi ada 2.000 kg. Keterangan dari berat produk yang terjual, yaitu 10.000 unit dikali 200 gram dari berat produk per unit, sama dengan 2.000 kg. Jadi tarif alokasinya 15 juta dibagi 2.000 sama dengan 7.500 per kilogram. Yang ketiga, pembungkus dan pengiriman sebesar 2.600.000, ini dari soal. Jumlah dasar alokasinya ada 10.000 unit. Dari mana 10.000 unit? Dari harga jual per unit. Selanjutnya, tarif alokasinya 12.600.000 dibagi 10.000 sama dengan 1.250.000 per unit. Selanjutnya, advertensi sebesar 10.800.000. Jumlah dasar alokasinya sama seperti tadi, 10.000 unit. Berarti tarif alokasinya 10.800.000 dibagi 10.000 sama dengan 1.080 per unit. Kredit dan penagihan sebesar 5.760.000. Jumlah dasar alokasinya 500 pesanan. Dari mana 500 pesanan? Dari frekuensi pesanan pelanggan yang ada di soal tadi. Tarif alokasinya berarti 5.760.000 dibagi 500 sama dengan hasilnya 11.520 pesanan. Akuntansinya 9.840.000
Yang dari soal, jumlah dasar alokasinya 1000 faktur. Dari mana 1000 faktur? Dari frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Tarif alokasinya 9.840.000 dibagi 1000 sama dengan 9.840 per faktur. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.